Oke. Kemudian masuk pada akuntansi biaya merupakan bagian dari kedua tipe akuntansi. Kita lihat tadi beberapa yang sudah saya sebutkan di depan. Jadi akuntansi, entah itu akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, itu adalah semuanya merupakan proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran transaksi. Ya. Kalau itu kaitannya dengan akuntansi. Tapi kalau akuntansi biaya, ini kaitannya dengan penafsiran biaya. Jadi tergantung untuk siapa proses tersebut dibutuhkan. Jadi kalau untuk pihak luar ya nanti masuk ke ranah akuntansi keuangan. Kalau pihak dalam masuk ke ranah akuntansi manajemen. Ya. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar, jadi masuk ke akuntansi keuangan maupun pemakai dalam. Contohnya untuk pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan. Entah itu di neraca atau di laporan laba rugi. Ya, di neraca di mana? Itu menghitung jumlah persediaan. Ya. Itu dibutuhkan akuntansi biaya. Ya, entah itu bahan baku, ya, barang dalam proses maupun barang jadi. Nah, di sini akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Yang pertama, penentuan kos produk, kos harga pokok. Ya. Kemudian pengendalian biaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan khusus. Jadi yang pertama, kos produk, ini yang sejalan dengan akuntansi keuangan, yaitu untuk pembuatan laporan keuangan. Di neraca tadi untuk menentukan jumlah persediaan, ya. Ataupun di laporan laba rugi untuk menghitung harga pokok penjualan, biaya pemasaran maupun biaya administrasi umum. Sedangkan untuk keperluan akuntansi manajemen yaitu membantu manajemen dalam penentuan kos produk dengan metode variable costing. Dan ini akan kita bahas ya di babak berikutnya. Kemudian yang berkaitan dengan pengendalian biaya. Pada pengendalian biaya ini dibedakan antara perusahaan yang aktivitasnya berdasarkan pesanan. Contohnya misalnya perusahaan percetakan ya. Mereka aktivitasnya didasarkan pada pesanan. Kalau ada pesanan ya kerja, kalau enggak ya enggak. Ya, kalau ada pesanan banyak ya nanti urut ya. Misalnya pesanan pertama ini undangan panen, yang kedua undangan kenduren, yang ketiga undangan hitanan dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan pekerjaannya sesuai dengan urutan pesanannya. Itu kalau perusahaan yang aktivitasnya berdasarkan pesanan. Saya nanti di dalam pengendaliannya itu menggunakan biaya taksiran, istilahnya biaya taksiran. Kemudian kalau perusahaan yang aktivitasnya berdasarkan produksi massal, ya seperti kalau di sini perusahaan apa ya? Perusahaan batu bata, ya. Bata kan tidak tergantung pesanan. Jadi entah ada pesanan atau tidak, kalau stoknya habis, ya langsung produksi. Nah, di dalam penentuannya, dalam pelaksanaannya itu mempunyai apa yang disebut dengan biaya standar. Ya. Jadi biaya standar itu kumpulan dari biaya produksi yang ideal. Ya. Jadi misalnya batu bata itu membutuhkan setiap batu bata supaya menghasilkan kualitas yang diinginkan, ya, kuantitas yang sama sehingga tidak merugikan perusahaan, maka harus dihitung betul biaya-biaya yang dikeluarkan untuk satu jenis batu bata. Contohnya untuk biaya bahan bakunya itu ada tanah ya, tanah terdiri dua macam misalnya, tanah hitam sama tanah merah. Kalau tanah abang untuk kolaan baju, ini tanah merah untuk buat batu bata yang beda ya, tanah merah, tanah apa sama tanah merah. Jadi misalnya tanah hitamnya itu 2 on, tanah merahnya 3 on, itu totalnya setengah kilo untuk satu batu bata. Dan harganya juga harus dijelaskan di situ. Ya.
Kemudian tenaga kerja yang diperuntukkan untuk satu batu bata itu butuh untuk pencetakan sekian detik. Nah, ini harus ditentukan seluruhnya untuk menghasilkan biaya standar. Supaya apa? Supaya kualitas setiap unit ya, produk itu sama, harga harga produksi juga sama, biaya produksi juga sama. Termasuk pembuatan batu bata. Tapi kalau pesanan tidak bisa disamakan karena kalau pesanan si A, si B berbeda. Si A itu pesanan undahan manten dengan spesifikasi lux, harganya satu lembarnya misalnya 25.000. Yang B ini yang sedang, harganya 17.000. Yang C ini yang bawah 10.000. Nah, bisa disamakan kalau pesanan. Jadi tergantung dari spesifikasi pesanan. Maka yang dilakukan kalau pesanan itu biaya taksiran. Tapi kalau di produksi massa itu biaya standar. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengambilan keputusan khusus. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, diantaranya menghentikan produk tertentu, ya, dari produksi cireng, cilok, sama batagor yang barang-barangnya mau dihentikan. Ini harus dilakukan perhitungan secara cermat dan teliti. Ya. Jadi dibandingkan kalau kira-kira nanti kategorinya itu dihentikan, kondisi perusahaan bagaimana? Semakin merugi atau tambah untung atau biasa-biasa saja, harus dipertimbangkan. Kemudian diantaranya adalah menggunakan akuntansi diferensial. Dan diferensial itu adalah akuntansi yang menghitung biaya pada keputusan yang berbeda, biaya maupun pendapatan pada keputusan yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau menghentikan batagor, keuntungannya apa? Keuntungannya diantaranya adalah biaya bahan bakunya hilang, tenaga kerja langsung hilang. Ya. Tapi pemasukan perusahaan nggak ada, ya. Karena nggak ada pendapatan dari pelanggan. Ya. Tapi kalau melanjutkan, kalau melanjutkan itu ada pendapatan, ada biaya-biaya yang di bawah, yang di atas harga jualnya, sehingga nanti defisit, ya. Tapi kalau dia secara keseluruhan perusahaan itu bagaimana? Itu seperti itu. Akuntansi diferensial. Jadi mungkin di akuntansi manajemen nanti saudara dapatkan itu. Kemudian ada beberapa istilah di sini, ada opportunity cost, ada hypothetical cost. Ini di biaya standar ya. Opportunity cost itu kalau dihadapkan pada beberapa pilihan. Saudara lulus misalnya S1, ada pilihan kerja di perusahaan BUMN, gajinya 10 juta. Kerja di Tegal, gajinya 8 juta. Kerja di Surabaya, gajinya 12 juta. Nah, ini opportunity cost. Kalau saudara memilih salah satu di antara tiga tadi, berarti saudara kehilangan kesempatan yang lain. Yang saudara pilih Tegal, maka kesempatan untuk mendapatkan pendapatan per bulannya 10 juta atau yang 12 juta itu hilang. Yang dapatkan yang 8 juta. Kenapa 8 juta? Ya karena masih kepingin dikeloni sama ibunya misalnya. Ini hypothetical cost, jadi biaya hipotetis, ya. Biaya yang diperkirakan. Ini kaitannya umumnya dengan kapasitas mesin. Ya. Jadi mesin itu orang teknik yang paham. Jadi mesin itu biasanya mempunyai seperti kalau iklan sepeda motor ya, 1 liter bahan bakar itu bisa menempuh misalnya 70 kilo. Itu sesuatu yang sifatnya hipotetis.